الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, melanjutkan kajian kita di subuh Rabu kemarin, masih tentang bid'ah. Kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu bid'ah dan menguraikan apa itu bid'ah. Tidak semua dikatakan yang ada hari ini adalah bid'ah, karena tidak ada di zaman Rasul. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Banyak orang salah kaprah memahami bid'ah, padahal tidak seperti itu. Bid'ah itu dalam hal urusan yang sudah jelas, urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau kita melihat mengapa timbul bid'ah, Bapak Ibu, ini kajian subuh kita hari ini, penyebab timbulnya bid'ah. Sangat banyak penyebab terjadinya bid'ah itu. Ini terjadi, munculnya bid'ah ini cukup lama sebenarnya, sudah sangat lama. Karena jauhnya perjalanan atau jarak antara Rasulullah dengan kita ini, pemahaman itu bertambah dan bertambah. Amalan seperti itu juga, dia melebar. Terjadi pengkaburan syariat Islam, banyak itu hari ini. Penyebab yang pertama, ini penyebab yang paling besar, adalah dangkalnya pemahaman agama. Kalau pemahaman agama ini dangkal, tentunya bid'ah itu sangat mudah berkembang. Hari ini Bapak Ibu, untuk Indonesia, tidak usahlah kita bicara negara lain, negara kita saja. Di Indonesia ini pemahaman agamanya 50% lebih, taruhlah 70%, pemahaman agamanya itu masih dangkal. Banyak orang Indonesia ini agamanya itu agama abangan, agama keturunan. Maknya Islam, orang tuanya Islam, dia Islam. Dan dia sebagai keturunan Islam tidak pernah belajar ad-dinul Islam. Ini yang terjadi di Indonesia. Sampai dia berusia lanjut, tidak juga belajar Islam. Sehingga pemahamannya terhadap agama dangkal. Orang yang seperti ini sangat mudah untuk mengamalkan hal-hal yang tidak diajarkan di dalam syariat. Sangat mudah Bapak Ibu. Karena dia hanya melihat saja, melihat dan mendengar dari orang lain. Umpama sholat, dia melihat orang, dari kecil dia sudah melihat orang sholat seperti ini, Pak. Assalamualaikumnya. Dia ngamalkan seperti itu juga. Akhirnya menjadi kebiasaan sampai tua, Pak. Tidak pernah mengkaji dalam hal ibadah. Ini banyak terjadi di tubuh umat Islam. Mengapa? Karena dia tidak belajar, Bapak Ibu. Mengapa orang pemahamannya terhadap agama ini
dangkal sebenarnya karena tidak belajar. Yang belajar saja belum tentu, Bapak Ibu, belum tentu, Pak. Yang belajar saja belum tentu dia. Tapi kalau pemahamannya bagus, dia memang mencari yang mana yang benar, yang dari Rasulullah. Insya Allah berangkat dari pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari yang lain-lain, Bapak. Jadi kalau orang tidak belajar lagi tentang agama, atau dia cukup dengan pelajaran yang dia dapatkan di bangku sekolah dasar dulu, ini parah, Bapak Ibu. Inilah yang terjadi di Indonesia. Dia sekolahnya, Pak, sekolah dasar SD. SD itu pelajaran agama kan hanya 1 jam. Lulus SD, SMP itu tidak pernah belajar bahasa Arab itu. SMP juga pelajaran agama 1 jam untuk 1 minggunya. Itu hanya pengenalan saja kalau 1 jam itu, Pak. SMA sama seperti itu. Nah, kalau dia lanjut kuliah pelajaran agama ini ada apa tidak, Pak Ustaz? Pak Asbi, yang kuliah umum. Ada, Pak, yang kuliah umum di sini, Pak. Yang S2 ada tidak pelajaran agama ini? Tidak ada. 2 SKS ya. 2 SKS itu hanya 1 semester, Bapak Ibu. Pertemuannya itu 1 minggu sekali. Minggu sekali, Pak. Mana dia akan paham tentang Islam kalau dalam 1 minggu 1 jam? Itu pun kurikulum itu apa ya? Kurikulum itu kan memang disusun, Pak. Tapi tidak seluruh agama Islam ada di dalam kurikulum itu, enggak. Ya, global-globalnya saja. Misalnya sholat, sudah, haji, pengenalan seperti itu saja. Kecuali memang dia, walaupun dia SD, SMP, SMA, kuliah, dia memang belajar, oh ini pemahaman yang benar seperti ini. Insya Allah dia dapat, Bapak Ibu. Ada orang tidak sekolah malah, tapi dia belajar, Pak, pemahaman yang benar ini yang bagaimana. Yang sunnah itu yang bagaimana? Insya Allah. Banyak kita ini, Pak, hanya SD, SMP, hanya S3, Pak, SD, SMP, SMA. Tidak pernah makan bangku pesantren, tidak pernah. Belajar bahasa Arab, tidak pernah. Kita nahu sorob tidak kenal. Tapi kalau dia memahami atau belajar, insya Allah pemahaman agamanya akan baik. Ini banyak hari ini muncul pemahaman yang kembali kepada sunnah banyak. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak memahami sunnah. Banyak orang tidak memahami sunnah karena tidak belajar lagi. Yang sunnah itu yang mana? Dia anggap kalau sudah ada dalil, sudah. Yang sunnah itu yang dari Rasulullah dan para sahabat, itu yang sunnah. Kalau produk ulama, walaupun ustaz, tapi produk akhir zaman yang tidak mengacu kepada Rasulullah, itulah penyebab timbulnya bidah. Hari ini kan banyak sekali orang-orang yang mengamalkan amalan yang tidak dari Rasulullah. Dia ada dalilnya, Pak. Dalilnya kemungkinan 90% itu berdalil dengan hadis-hadis dhaif dan hadis palsu, Bapak. Tidak memahami sunnah. Lawan sunnah bid'ah. Kalau lawan bid'ah sunnah. Rumusnya begini, Pak. Sunnah tentang bid'ah ini. Kalau sunnah dihidupkan, satu sunnah dihidupkan, maka bid'ah tidak akan berkembang. Satu sunnah tidak diamalkan, maka akan muncul satu bid'ah. Seperti itu. Jadi kita tidak mengamalkan satu sunnah saja, maka akan muncullah satu bid'ah. Mama begini, Pak. Ini sunnah.
Sholat di masjid itu sunnah. Sunnah ini bukan berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berusaha. Bukan begitu pemahaman sunnah. Sunnah itu adalah pemahaman amal yang dari Rasulullah. Sholat di masjid itu kan dari Rasulullah. Orang-orang yang tidak ke masjid tidak mengamalkan sunnah, berarti menjadi dia memahami sunnah ini menjadi bias, tidak memahami sunnah. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang-orang yang jatuh kepada bid'ah itu terlalu mengedepankan akal, menggunakan rasio-rasio tanpa menggunakan nas. Akhirnya dia akalnya ini akan menganggap satu hal itu baik. Itulah yang ada istilah ihtisan. Oh, tidak apa-apa, kan bagus lah. Ini contoh dalam hal kematian, dalam hal sholat, dalam hal wudhu, dalam hal mengamalkan amalan-amalan di bulan-bulan tertentu, dia mengedepankan akal. Misalnya dalam hal kematian, daripada kita main judi, lemaklah kita mengamalkan amalan ini. Ini dalilnya seperti itu, akal. Seakan-akan itu menjadi baik kalau dikemas dengan akal, rasio. Banyak ustadz terjebak di sini, Bapak Ibu. Ditanya oleh jamaah, Ustadz, bagaimana kalau yang seperti ini, Ustadz? Oh, bagus, tidak apa-apa. Itu mengedepankan akal namanya. Daripada dia maling, daripada dia ngomong carut, daripada dia ini, dalilnya seperti itu, dalil akal. Dia menganggap baik, ihtisan, satu yang mungkin tidak merugikan orang lain. Mungkin pahamnya seperti itu. Mungkin daripada dia ngobrol yang tidak ada guna, lebih baik ngamalkan yang ini. Dia membuat satu amalan yang dianggapnya baik. Ini berarti dia menggunakan akal semata tanpa menggunakan nas. Nas itu hadis atau Al-Quran, itu nas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di Indonesia ini banyak terjadi orang-orang yang mengedepankan akal. Banyak. Selanjutnya Bapak Ibu, ini beberapa menit ke depan saja, tidak lama. Hanya beberapa item, banyak sebenarnya Bapak Ibu. Penyebab bid'ah itu adalah salah kaprah dalam memahami nas atau ayat. Ini contohnya ada keterangan tentang malam nisfu Sa'ban itu, Pak. Nah, orang salah kaprah. Ada orang yang memahami tentang nas 1 Muharram. Ada orang yang memahami nas tentang sesuatu yang masih bias, Bapak Ibu. Ini banyak terjadi juga. Salah kaprah. Jadi dia salah kaprah ini tidak tepat. Dia mengambil hukum dari situ. Sehingga dia membuat satu pemahaman, satu amal baru dalam tafsirannya sendiri. Jadilah dia pengikut barisan yang panjang. Panjang ini, Pak. Itu bukan orang yang tidak paham hadis, Pak. Bukan orang yang tidak paham bahasa Arab. Banyak orang yang paham bahasa Arab tapi masih mengamalkan yang bid'ah, Pak. Banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di Indonesia yang terbanyak, Bapak Ibu, adalah fanatisme pendapat, fanatisme golongan atau tokoh tertentu. Ini terbanyak di Indonesia. Dia begitu fanatik, dia taklid dengan golongannya. Dia tidak tahu menahu dengan orang yang golongan lain. Dia tidak tahu menahu itu orang yang ahlus sunnah atau tidak. Dia tidak belajar. Ini terjadi pada kaum tradisi, Pak. Mohon maaf, Pak. Kaum tradisi. Kaum tradisi ini dia golongannya besar, Bapak Ibu. Golongannya banyak. Rombongannya banyak. Nah, pengikut-pengikutnya banyak. Nah, orang-orang ini, barisan panjang ini mengikutinya saja. Fanatisme.
Apa yang dikatakan kiainya, dia nurut, Pak. Sama seperti sebuah pondok, Bapak Ibu. Kalau kiainya seperti itu, dia seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak jebolan-jebolan pondok Bapak Ibu di Indonesia. Ini mohon maaf Pak. Ternyata amalnya amal tidak sunnah Bapak Ibu. Banyak yang mengamalkan bid'ah. Keluaran pondok itu Pak, bisa bahasa Arab, bisa, tapi pemahamannya tidak benar. Ini bukan menyalahkan, fakta ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Ada juga penyebab bid'ah itu adalah berdalil dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Ini banyak. Hadis dhaif, hadis palsu ini berkembang Bapak Ibu, memang diciptakan. Yang membuat hadis ini bukan orang yang buta bahasa Arab, orang yang mengerti menulis bahasa Arab. Levelnya itu level ustadz, orang yang memang paham bahasa Arab. Ini banyak disebar oleh orang-orang zindik itu. Banyak Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat di dalam berwudu. Amalan wudu itu banyak juga bid'ahnya Pak. Misalnya kumur-kumur bacanya ini, ngusap muka bacanya ini, nyuci tangan bacanya ini. Banyak Pak. Termasuk dalam hal takziah. Hal takziah juga salah kaprah di dalam memahami nas. Talkinu mautakum. Itu ditafsirkan, talkinkan mayat kamu. Kalau mayat orang yang sudah mati, tapi kan talkinu mautakum itu talkinkan orang yang mau mati, bukan orang sudah mati dikubur ditalkinkan di atas kuburan, bukan begitu. Ini salah kaprah di dalam memahami nas. Memahami hadis palsu atau berdalil dengan hadis palsu ini banyak Bapak Ibu, banyak, sangat banyak. Dan juga faktor terbesar penyumbang bid'ah ini adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti orang kafir, tasabuh itu banyak Bapak Ibu. Di Indonesia ini kan ikut-ikutan orangnya. Apalagi itu dilakukan oleh tokoh Pak. Kalau seorang tokoh itu sudah ngomong, itu macam ini baik, kan ini kan bagus. Perayaan malam tahun baru kita yasinan bersama. Nampaknya bagus, nampaknya islami, tapi itu tidak ada dari Rasulullah. Orang hari ini hanya kebanyakan ikut-ikutan Bapak Ibu. Yang tidak belajar tadi, dia ikut-ikutan. Akhirnya dia menganggap satu amal itulah yang dari Rasulullah, padahal bukan. Seperti mengerjakan atau mengamalkan sebuah tradisi Pak. Nah umat Islam tidak paham ini tradisi atau sunnah ini. Tidak paham dia Pak. Nah, saya contohkan lagi. Umat Islam yang tidak pernah belajar, ini menganggap barzanji itu amal sunnah itu Pak. Sunnah itu, barzanji itu sunnah. Padahal barzanji itu bukan Rasulullah yang ngarangnya. Jauh setelah Rasulullah wafat. Itu sebuah syair perlombaan. Berapa ratus tahun setelah Rasulullah wafat diadakan syair untuk mengenang Rasulullah, agar mencintai Rasulullah. Kemudian syair ini dipakai, barzanji ini di dalam acara akikoh. Nah orang-orang yang beratus-ratus tahun, ribuan tahun mengikuti ini, yang tidak pernah mengkaji, apa tidak baca barzanji? Kan ini kan nyebut nama Nabi. Dia menganggap itu sunnah. Dia menganggap itu diajarkan oleh Rasulullah, padahal tidak. Ini contoh. Contoh Pak. Kalau di acara akikoh kita baca Quran, tidak baca barzanji, orang yang tidak belajar tanya, "Ngapa tidak baca barzanji?" Ada tidak pebuntur? Tanya. Tapi kalau dia baca barzanji, tidak baca Quran, tidak ada orang tanya. Tidak ada. Belum ada yang protes, tidak baca Quran tapi baca barzanji Pak. Belum ada orang tanya, "Ngapa tidak baca Quran?" Tapi coba tak baca barzanji. Padahal barzanji itu sunnah sudah kati. Syair sama dengan nyanyi Pak. Kelebihannya itu ada nama Rasulullah di situ, ada Nabi Muhammad, nama Nabi di situ. Itu saja. Dan tidak ada
mengatakan bahwa baca Al-Barzanji itu berpahala. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi kalau kita memahami Islam ini secara benar, mendalami Islam, kita akan melihatnya jelas. Oh, ini bukan sunnah ini. Oh, ini tradisi ini. Seperti dangkalnya pemahaman Bapak Ibu. Kita Islam masuk ke Indonesia ini kan di abad ke-7. Sudah sangat lama. Di Indonesia waktu itu kan bukan Islam, Hindu. Islam masuk, penduduk pribumi bangsa Indonesia ini kan sudah mengamalkan amalan yang memang animis. Amalan-amalan yang nenek moyang dulu. Islam masuk, ada yang masuk Islam tapi masih memakai tradisi-tradisi lama. Masih pakai tradisi lama. Apa itu? Nyewu, masih bakar menyan. Di kampung kami itu, Pak, kaum-kaum tua itu kalau mandoa, Pak, masih bakar menyan dia, Pak. Bakar menyan. Doanya sudah betul tapi masih salah kaprah. Karena dia masih mengikuti tradisi nenek moyang. Banyak tradisi nenek moyang itu, Bapak Ibu. Seperti bahkan ada yang mengandung unsur kesyirikan. Bahkan ada yang mengandung unsur kesyirikan. Seperti doa selamat, Bapak Ibu. Ini banyak di Jawa. Di Minang juga ada. Seperti mengagungkan keramat, kuburan-kuburan para syekh. Di tempat kita ada, di Sumatera Barat. Terlalu berlebihan, Bapak Ibu. Di tanah Jawa sangat banyak ini. Ini akhirnya memunculkan bid'ah. Di Linggau ini cukup banyak juga, Bapak Ibu. Itu mengarah kepada kesyirikan. Dia mengkeramatkan kuburan atau tempat-tempat tertentu yang untuk bernazar ke sana. Itu bid'ah yang diancam neraka seperti itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Tidak ada diajarkan di dalam syariat. Dia ingin selamatan, ingin mengadakan walimah, atau dia ada nazar, dia pergi ke tempat itu. Pergi dia ke sana. Nenek moyangnya, Nek, kami ini berapa bulan lagi, nak, ini ada hajatan, tolong nih. Ya, kalau hajatan kami berhasil, kami datang lagi ke sini. Sekitar Linggau ini banyak, Pak. Saya tahu itu, Pak. Dak sebelah pojok, dak sebelah ilir. Ah, sebelah pojok tuh, karena ada mak angkat saya, tahu saya. Uyang itu nih. Ah, pergi ke kuburan itu, ke keramat itu, situ bernazar. Nanti pas hari hanya dia datang lagi menyembelih hewan untuk sedekah itu di situ, Pak. Bawa kambing situ, potong situ. Darahnya ditaburi dekat-dekat situ. Inilah amal-amal bid'ah, amal-amal yang dibuat-buat, amal yang menyimpang dari ajaran yang benar. Apa yang dari Rasulullah, itulah yang benar. Kalau hari ini orang mengeluarkan produk amalan yang tidak dari Rasulullah, man amila amalan laisa alahi amruna fahuwa raddun. Walaupun dia lihai bahasa Arab, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, tapi tidak dari Rasulullah, maka dia akan ditolak. Hati-hati Bapak Ibu, jangan kita nurut-nurut dengan kiai. Saya tidak pernah, oh itu kiai itu hebat. Tidak, lihat dulu. Kalau memang amalnya sunnah, boleh diikuti, tapi kalau amalnya bid'ah, walaupun dia kiai, Pak. Banyak orang sudah dipanggil kiai, tapi kok dia ini amal bid'ah. Berkolaborasi dengan jin, Pak. Kolaborasi dengan jin. Di Linggau ini banyak itu. Bahkan dia jual jimat. Na'udzubillah. Jual jimat, Pak. Apa udah sesat seperti itu? Nah, kita malah hal yang seperti ini kan diberantas. Tidak boleh. Buat jimat dijual. Buat raja-rajahan dapat duit. Gelarnya sudah ustadz itu. Ustadznya saya tahu juga, Pak. Di Linggau ini tahu saya, Pak. Dia untuk pengobatan, untuk pelarisan, untuk wibawa, pengasihan, untuk selamatan. Tulis jimat. Jimatnya dijual, dia dapat duit. Ini sudah mengarah kepada kesyirikan. Ada bid'ah itu yang memang tidak mengarah kesyirikan, tapi tetap juga yang namanya bid'ah, kullu bid'atin dolalah.
Kalau dia mengamalkan amalan yang tidak ada contoh, maka dia akan ditolak. Banyak orang hari ini mengamalkan amal-amalan yang dianggap soleh, baik, dianggap di dalam pemikiran ini baik. Nanti di hari kiamat semua amal itu akan diperiksa. Yang diterima hanyalah yang dari Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya, walaupun dia sudah menghabiskan duit, tenaga yang sangat banyak, waktu yang sangat panjang mungkin, karena tidak dari Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mungkin ini saja Bapak Ibu, banyak penyebab bid'ah. Hati-hati kita, jangan sampai kita terjerumus kepada bid'ah karena kita terlalu fanatis, karena dangkalnya pemahaman, karena tidak memahami sunnah atau berdalil dengan hadis-hadis dhaif. Ini bisa pemahaman dan amal kita menjadi salah. Jadi hati-hati di dalam mengamalkan agama. Mari kita kembali kepada sunnah dan menghidupkan sunnah. Insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.